Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Semangat ya. Ilmu fis shighari kannaqshi ala hajari. Menuntut ilmu di masa kecil ibarat memahat di atas bebatuan. Wal ilmu fi kibari kannaqshi ala ma'i. Dan menuntut ilmu di masa tua ibarat memahat di atas air. Dengan belajar di masa kecil lebih mudah dibandingkan belajar di waktu tua. Baik anak-anak, insya Allah tema di majelis pagi hari ini adalah Iqra, bacalah. Supaya berkah, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang turun pertama kali pada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang arti dari ayat pertama ini adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk membaca adalah awal mula perubahan besar yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa inilah diketahui bahwa Nabi Muhammad dikukuhkan menjadi Rasul, memiliki tugas mulia, yaitu untuk mengajak manusia menyembah Allah, memberi petunjuk, dan menjadi suri teladan. Ayat pertama surah Al-Alaq ini pesan perintah kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk membaca dan membaca apa saja yang ada di alam raya ini, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Membaca dengan menyebut dan mengingat nama Rob yang memberi kehidupan, yang mengatur segala urusan, yang memberi rahmat dan yang mematikan, yang telah menciptakan manusia seluruhnya, dan yang telah menciptakan alam ini seluruhnya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Dengan membaca, begitu banyak manfaat yang kita dapatkan. Mulailah dari membaca, maka anak-anak akan menemukan pengetahuan, sejarah, dan pengalaman orang lain yang bisa kita jadikan pelajaran. Membaca adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat mata yang telah diberikan kepada kita. Karena di luar sana ada orang yang tidak diberikan penglihatan, harus menggunakan huruf braille dengan cara diraba. Oleh karena itu kita harus bersemangat dalam membaca. Apakah anak-anak senang membaca buku? Jika belum, temukan satu buku yang membuat anak-anak senang membaca. Dari membaca tentu ada ilmu baru yang kita dapatkan. Nah, agar tidak mudah lupa, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mencatat. Rasulullah SAW bersabda, "Qayyidul ilma bil kitabi." Ikatlah ilmu dengan penulisnya. Misalnya, saat anak-anak membaca satu buku, siapkan catatan dan pena. Lalu, tulis beberapa hal baru yang anak-anak temukan setelah membaca. Dari catatan anak-anak ini bisa di-share atau dibagikan kepada orang lain. Menjadi bermanfaat kan ilmu anak-anak? Ada suatu kata yang menggambarkan tentang kemampuan seorang dalam membaca dan menulis. Apakah itu? Kemampuan seorang dalam membaca dan menulis ini dinamakan literasi dasar. Ternyata membaca dan tulis termasuk hal yang penting. Oleh karena itu, baca dan tulis adalah kemampuan yang harus kita miliki. Karena kemampuan ini akan memudahkan kita memberikan solusi atau jawaban yang tepat jika kita menemukan suatu permasalahan atau pertanyaan.
Mari kita berdoa, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nah, yuk jadikan membaca sebagai kebutuhan kita. Seperti yang tadi Ustazah sampaikan, jika anak-anak belum senang membaca, maka temukan satu buku yang membuat anak-anak senang membaca. Dari membaca bisa membuka jendela dunia, dari menulis bisa menginspirasi dunia, dan dari berbagi ilmu bisa memperbaiki dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian majelis pagi ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih Ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.